Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binayaka Atala Muhammad dengan NIM 2405 1204 125 dari angkatan 2024 Teknik Informatika D. Kali ini saya akan membawakan materi jaringan komputer mengenai sejarah internet. Apa itu internet? Kalau kita bicara tentang latar belakang internet, seringkali kita hanya melihatnya dari sisi sekarang yang serba cepat, serba terhubung, dan tersedia dalam genggaman tangan. Tapi sedikit sekali yang tahu bahwa internet ini sebenarnya lahir dari sebuah kondisi yang sama sekali berbeda. Pada tahun 1969, di tengah masa Perang Dingin, Amerika menghadapi ketakutan besar. Bagaimana jika sistem komunikasi mereka lumpuh karena serangan? Dari situlah lahir ide untuk membuat jaringan komputer yang bisa bertahan meskipun sebagian jaringannya hancur. Proyek ini dijalankan oleh ARPA atau Advanced Research Projects Agency, sebuah lembaga di bawah Departemen Pertahanan. Awalnya proyek ini bukan untuk masyarakat umum, melainkan untuk kebutuhan militer dan penelitian. Mereka ingin memastikan bahwa informasi penting tetap bisa ditukarkan walaupun komunikasi utama hancur. Jadi internet pada dasarnya lahir dari kebutuhan akan ketahanan informasi. Selain itu, ada juga kebutuhan akademis. Universitas-universitas besar di Amerika pada waktu itu sedang gencar-gencarnya melakukan penelitian teknologi, terutama di bidang komputer. Namun, masalahnya komputer saat itu masih mahal dan jumlahnya terbatas. Kalau para peneliti ingin berbagi data atau hasil penelitian, mereka harus mengirimkan dokumen fisik yang makan waktu lama. Jadi membangun jaringan komputer yang bisa menghubungkan kampus-kampus besar dianggap solusi. Dari situlah proyek ini mulai berjalan. ARPANET, cikal bakal internet. Proyek ARPA kemudian melahirkan jaringan yang kita kenal sebagai ARPANET. Inilah jaringan komputer pertama di dunia yang betul-betul bisa menghubungkan lebih dari satu lokasi. Bayangkan, di tahun 1969, komputer bukanlah benda kecil seperti laptop saat ini maupun HP dan lain sebagainya. Komputer bisa sebesar satu ruangan penuh. Jadi menghubungkan komputer antar universitas adalah hal yang sangat revolusioner. Empat institusi pertama yang terhubung lewat ARPANET adalah UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Dari empat titik ini, mereka mulai melakukan uji coba komunikasi antar komputer. Hal yang paling menarik adalah konsep yang mereka gunakan, yaitu packet switching. Kalau misalnya biasanya komunikasi dikirim dalam bentuk satu blok data besar, packet switching memecah data menjadi potongan-potongan kecil yang disebut paket. Setiap paket bisa lewat jalur yang berbeda, lalu dikumpulkan kembali di tujuan. Sistem ini membuat jaringan jauh lebih efisien dan tahan gangguan. Kalau salah satu jalur terputus, data bisa dialihkan lewat jalur lain. Konsep ini menjadi salah satu fondasi utama internet hingga sekarang. Ya, bisa dibilang ARPANET adalah eksperimen sukses yang membuktikan bahwa komputer bisa berbicara satu sama lain. Tidak hanya dalam satu gedung, tapi juga antar kota. Ini adalah langkah pertama menuju yang kita sebut hari ini sebagai internet. Perkembangan protokol. Nah, tapi seiring bertambahnya komputer dan institusi yang terhubung ke ARPANET, muncul masalah baru. Bagaimana komputer yang berbeda sistem bisa saling mengerti? Perlu diingat, pada masa itu tidak ada standar tunggal. Setiap komputer punya bahasa sendiri-sendiri. Dan masalah ini diselesaikan dengan pengembangan protokol komunikasi yang baru,
Dan pada tahun 1983 lahirlah protokol TCP/IP yang merupakan singkatan dari Transmission Protocol dan Internet Protocol. Protokol ini seperti bahasa universal bagi komputer. Tidak peduli siapa pembuat komputernya ataupun sistem apa yang digunakan, asalkan bicara dengan TCP/IP, mereka bisa saling bertukar data. Inilah titik balik yang sangat penting, karena begitu TCP/IP diadopsi, ARPANET berkembang menjadi lebih besar dan lebih terbuka. Dari sinilah istilah internet mulai digunakan, yang berarti internet working atau jaringan dari berbagai jaringan. Jadi kalau kita hari ini membuka situs dari server di belahan dunia dengan lancar, itu semua karena adanya standar TCP/IP yang menyatukan berbagai macam perangkat menjadi satu sistem global. Dan perluasan penggunaan. Pada awalnya internet benar-benar eksklusif, ya, seperti hanya untuk militer dan peneliti yang bisa mengaksesnya. Namun seiring waktu, manfaat internet mulai terlihat di luar lingkup itu. Universitas-universitas di luar Amerika mulai ikut bergabung, dan pada dekade 90-an internet mulai terbuka untuk masyarakat umum. Disinilah perubahan besar terjadi. Tiba-tiba orang-orang biasa bisa saling berkirim pesan lewat email, eh, yang merupakan eh, sebuah hal yang lebih cepat, jauh lebih cepat dibanding surat. Kemudian muncul juga World Wide Web yang ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan dipopulerkan di awal 90-an. Dengan web, internet bukan lagi sekedar alat komunikasi teks, tapi juga alat untuk berbagi informasi dalam bentuk dokumen, gambar, audio, dan multimedia lainnya. Dari titik inilah internet benar-benar memasuki kehidupan sehari-hari. Forum-forum online bermunculan, orang bisa bertemu dan berdiskusi dengan orang lain di belahan dunia yang berbeda. Inilah awal mula media sosial dalam bentuk paling dasar paling sederhana. Internet menjadi jembatan komunikasi global, bukan hanya alat akademik. Dan juga dampak globalnya. Hari ini kita bisa melihat betapa luasnya dampak internet. Dari cara kita berkomunikasi, jelas sekali perbedaannya. Dulu kita mengandalkan surat, telepon, sekarang semuanya bisa dilakukan lewat email, chat, dan video call instan. Di dunia pendidikan, internet telah mengubah cara belajar. Materi pelajaran yang dulu hanya bisa didapat lewat buku-buku di perpustakaan, kini bisa diakses kapan saja lewat mesin pencari. Kuliah daring, sekolah, e-learning, sampai kursus internasional, semuanya dimungkinkan berkat internet. Dalam dunia kerja juga, internet memungkinkan kolaborasi lintas negara. Dokumen bisa dikerjakan bersama-sama, meskipun anggota tim berada di belahan dunia yang berbeda. Bahkan model bisnis pun berubah. E-commerce, perbankan digital, transportasi online, semuanya lahir karena adanya internet. Kalau kita tarik garis besar ya, internet menjadi fondasi revolusi digital yang dialami sehari-hari. Bayangkan saja hanya dalam beberapa dekade, internet mengubah wajah dunia jadi lebih cepat, lebih instan. Hampir semua penemuan teknologi sebelumnya eh, bisa dibilang dikalahkan dengan penemuan internet yang awalnya dari proyek militer, kini menjadi sebuah infrastruktur global yang tidak bisa eh, ditinggalkan, tidak bisa disepelekan dalam kehidupan manusia. Perjalanan internet ini membuktikan bahwa teknologi bisa merubah peradaban.
Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.